Selamat pagi. Hari ini saya akan mengajar pembimbing PB untuk PAK, Pendidikan Agama Kristen, ST Absat Medan. Pertemuan yang ketiga. Kiranya pertemuan ini akan semakin membekali mereka memahami perjanjian baru. Dan pada pertemuan yang ketiga ini, kami akan membahas latar belakang politik, sosial, dan ekonomi dunia PB. Selamat pagi bagi kita semua. Oke, kita telah hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita, silakan Komti Winta memilih salah seorang dari antara kita untuk berdoa. Silakan. Kami minta teman kami Nirwana Pebina Purba untuk membawa doa pembuka kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan, selamat siang Bapak yang baik. Terima kasih Bapak karena Engkau telah memberkati kami dari awal hari kami hingga sampai siang ini. Bapak, sebentar lagi kami ingin memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami agar kami bisa menerima pelajaran apa yang diberikan oleh dosen kami. Dan juga Tuhan, Engkau berkati dosen kami agar dia bisa mengajari kami dengan keadaan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak, banyak sekali dosa yang telah kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkau yang mampuninya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan berbincang soal latar belakang dunia PB. Latar belakang dunia PB ini akan berbicara bagaimana kehidupan di dunia perjanjian baru berkaitan dengan dunia lain. Itu akan membantu kita memahami sejak awal apa itu perjanjian baru. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tapi sebelum saya membahas lebih dalam, saya memberi masukan dulu sedikit soal doa ini. Mungkin ya kalian sudah menerima pengajaran-pengajaran itu atau mendengar pengajaran-pengajaran itu dari orang lain atau dari orang tua, dari teman dan sebagainya ya. Nah, misalnya kata tadi, selamat pagi Bapak, selamat siang Bapak, selamat sore Bapak gitu ya. Nah, ini perkataan selamat pagi Bapak, selamat siang Bapak, ini tidak teologis. Dan itu tentu diperkenalkan oleh gereja-gereja harismatik. Saya kembali pada pemahaman gereja harismatik ini. Nah, saya di pertemuan kita waktu membahas bahasa Ibrani, saya sudah menyinggung soal definisi shalom ya, selamat gitu ya, atau damai sejahtera. Nah, kalau saya katakan begini, selamat pagi. Saya meminta kepada Tuhan supaya keadaan kita selama pagi ini selamat. Berarti yang memberi keselamatan itu siapa? Tuhan ya. Berarti saya, manusia biasa, memohon kepada Tuhan memberi selamat kepada kita durasi pagi, selama pagi. Lalu kita bertemu siang, selamat siang,
saya meminta kepada Tuhan supaya kita selamat selama siang. Selamat jalan, saya meminta kepada Tuhan supaya selama dalam perjalanan selamat. Selamat malam gitu. Pokoknya itu saya meminta kepada Tuhan supaya memberi selamat. Berarti Tuhan sumber keselamatan. Dan Tuhan itu sendirilah juru selamat. Nah, sekarang saya katakan, selamat pagi Tuhan. Nah, berarti saya berdoa supaya ada yang lain memberi keselamatan kepada Tuhan. Saya meminta kepada yang lain supaya Tuhan itu selamat. Mengerti nggak maksud saya? Ngerti ya? Jadi kalau saya katakan selamat pagi Tuhan, berarti saya meminta yang ilahi lagi menyelamatkan Tuhan itu. Nah, ini yang salah. Jadi kalimatnya seolah-olah benar, tapi teologinya salah. Jadi kalau saya katakan selamat pagi Tuhan, berarti Tuhan itu belum selamat. Perlu diselamatkan. Jadi kalau saya katakan selamat pagi, berarti pagi ini belum tentu kita selamat. Saya hanya memohon kepada Tuhan memberi kita selamat di pagi ini. Jadi kalau kalian katakan selamat pagi Tuhan, saya kurang tahu sama siapa kalian meminta keselamatan supaya Tuhan itu selamat. Apa Tuhan yang kita sembah itu belum selamat? Kalau yang di sana masih belum. Masih didoakan keselamatan bagi nabi mereka kan? Kita, nabi kita itu juru selamat. Nah, ini penting. Ini kalian sudah mahasiswa pendidikan agama Kristen. Jadi teologi kita sebagai naradidik harus benar. Jadi nanti jangan lagi di sekolah minggu kalian berdoa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Bapa gitu ya. Apalagi ada lagunya kan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus gitu. Itu salah secara teologi. Maka kalau Kristen melarang menyanyikan itu. Nggak tahu di gereja kalian masih dinyanyikan nggak lagu itu. Kalau di Katolik memang ya masih dinyanyikan, atau apalagi di Karismatik itu masih dinyanyikan. Ya, jadi pakailah kalimat yang pas sesuai dengan teologi yang kita pahami. Tuhan itulah sumber keselamatan, dialah juru selamat, dialah yang menyelamatkan kita selama di dunia ini, bahkan memberi kita nanti kehidupan yang kekal. Jadi kita sementara di dunia ini, dan akhirnya nanti kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Setiap orang yang hidup pasti ke surga. Kita ini pasti ke surga kalau percaya kepada Tuhan. Kita ini penghuni surga yang masih transit di bumi. Walau kita masih sudah penghuni surga, tapi masih transit di bumi dan berjuang supaya pada akhirnya kita bisa memang pasti masuk surga. Jangan nanti kita terlampau terlena di bumi ini sehingga tujuan akhirnya salah. Gitu ya. Oke, itu hanya pengantar karena saya dengar tadi doa-doa itu. Tadi sudah ada beberapa kritik tentang doa ya. Dan di ujung doa jangan ucapkan lagi haleluya, amin. Itu tidak terligus juga karena tidak benar itu secara teologis. Oke, baiklah. Itu hanya pembukaan. Kadang-kadang pembukaan itu yang lebih berkesan nanti. Karena oke ya. Ini ada teman kita yang baru ini, Perlindungan Aritonang mau masuk. Apakah dia ini orang baru, newcomer? Kita tanya dulu sebentar ya. Selamat pagi Perlindungan Aritonang. Selamat pagi.
Halo. Wah, sudah keluar lagi. Ada yang kasih link sama dia sehingga dia masuk ke kita atau nyasar? Kok nyasar nih? Kok bisa nyasar dia ya? Di grup kita nggak ada kan namanya perlindungan Aritonang. Tidak ada kan? Ya? Itu abang itu udah tingkat 3 dia Pak, tapi dia nggak lulus, kayaknya dia nggak lulus di pembimbing Pak. Jadi masuk lagi dia ke grup kami Pak. Sekalian kami mengingatkan lagi kan, misalkan Bapak kirim link di grup apa kan Pak, di grup kita barusan kan Pak, kami kirim lagi ke grup kami yang anak Pak semua untuk mengingatkan gitu Pak. Jadi abang itu tadi ada masuk di grup itu tadi, jadi kayaknya dia Bapak salah kayak gitu. Oh, salah kamar gitu ya. Oke lah, jangan seperti kemarin kan, penulisan karya ilmiah. Dia masuk, setelah dia masuk, dia mengatur pula ke kita kan. Nah, itu nggak boleh. Kalau dia abang tingkat, hendak turun tingkat, arti turun tingkat perbaikannya. Dialah mengikuti kita. Jangan dia mengikuti kita mengikuti dia. Dia memperbaiki kok. Dan memang ada kesannya orang-orang yang memperbaiki itu. Dan ketika dia memperbaiki, dia otomatis sudah selesai, sudah tamat, sudah dapat nilai bagus nanti perbaik. Pokoknya perbaikan kok katanya. Enggak jaminan. Perbaikan tidak berarti nilainya jadi bagus, enggak. Gagal pun bisa. Kalau dia tidak mengikuti aturan main ya gagal. Saya pernah gagalkan kok. Dia bilang, aku kan perbaikan Pak. Emangnya kalau perbaikan kau jamin nilai yang bagus? Lalu kau jamin semua tugas-tugas bisa kau kerjakan yang dari saya? Ya kerjakan dong. Gitu ya. Jadi jangan sembarangan. Kalau dia sudah semester 10 rupanya, entah semester 100 pun kalau nggak lulus, ngapain diluluskan? Memang dia bodoh, ya bodoh. Karena itu kan. Gak ada istilah sudah perbaikan, 10 kali perbaikan pun kalau gagal ya gagal. Karena seharusnya dia sudah perbaikan lah semakin rendah hati. Iya kan? Supaya kita kasihan gitu. Ini sudah perbaikan sombong pula. Jadi mudah-mudahan dah tidak seperti itu lagi. Kalaupun gabung ya gabung aja. Ikuti aja perkuliahannya. Ya, sehingga kalaupun nanti ada belas kasih untuk dia, ya itu nanti kan terserah dosennya. Kalau dia sejak awal sudah seperti mengatur kayak bos, ya jangan harap nilai bagus lah. Oke, itulah dulu ya pendahuluan. Kita akan masuk pada materi kita hari ini. Ini latar belakang PB ya, latar belakang PB itu yang akan kita bahas nanti latar belakang politik, sosial, ekonomi, dunia perjanjian baru. Nanti materi ini akan saya kasih supaya kalian bisa baca-baca di rumah lagi ya. Nah, ilmu pengetahuan dan pembimbing perjanjian baru kadang disebut juga menjadi ilmu pengantar. Jadi pengantar perjanjian baru. Nanti kalau kalian ada buku-buku Braverman itu pengantar perjanjian baru. Dan ini merupakan bagian dari ilmu teologi biblika. Jadi PB itu bagian dari teologi biblika. Biblika itu kan perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, sumbangsih dari ilmu ini, maksudnya pembimbing PB ini sangat besar, khususnya dalam penyediaan bahan-bahan penting yang dapat menolong kita menyelidiki,
menafsir Alkitab secara bertanggung jawab. Jadi pembimbing itu fungsinya menjadi pintu masuk untuk lebih mendalami perjanjian baru. Jadi kita tahu dunia perjanjian baru itu seperti apa, bahkan memberi informasi-informasi yang akan menunjuk lebih dalam lagi ke dalam dunia teologi, ilmu biblika. Itulah ilmu pengetahuan dan pembimbing perjanjian baru. Nah, mengapa diperlukan pengetahuan khusus untuk dapat menginterpretasikan Alkitab dengan tepat? Karena orang Kristen sering mendapati bahwa mengerti isi Alkitab tidaklah mudah. Karena ada jurang pemisah yang cukup besar dalam hal waktu penulisan maupun latar belakang dan budaya antar zaman dan pembaca sekarang. Jadi ada jurang yang jauh. Misalnya ini ditulis pada abad ke-1, ke-2 setelah Masehi, Perjanjian Baru ya, ditulis pada abad pertama mulai tahun 50, 60, 70 sampai tahun-tahun 120 sampai sekarang. Berarti kan ada perbedaan yang jauh sekali antara teks dengan konteks. Teks itu berarti dunianya Perjanjian Baru dengan konteks orang Kristen sekarang. Sehingga ada banyak orang yang salah menafsir atau salah mengerti. Nah, oleh karena itu dengan mengetahui informasi yang cukup tentang segala sesuatu di sekitar latar belakang penulis dan penulisannya, penulis itu berarti orang yang menulis dan penulisannya berarti lingkungan, maka hal ini akan dapat membantu kita menjembatani jurang pemisah itu. Jadi dengan adanya pembimbing PB, jurang pemisah tadi antara zaman ditulisnya kitab itu dengan konteks kita sekarang, orang percaya sekarang, bisa dijembatani. Nah itulah makanya butuh pembimbing itu. Jadi kita dibimbing. Dia seperti jembatan mempersatukan masa lalu dengan masa kini. Ini latar belakang. Kemudian definisi perjanjian pengantar dan pembimbing perjanjian baru. Nah, secara umum dapat disimpulkan bahwa pembimbing dan pengetahuan adalah ilmu yang menyelidiki. Jadi dia menyelidiki, kemudian mempelajari latar belakang sejarah, latar belakang budaya. Artinya budaya yang ada pada zaman perjanjian baru itu. Ketika Tuhan Yesus dan rasul-rasul masih hidup. Bagaimana budaya pada saat itu? Nah, secara khusus akan dipelajari juga latar belakang penulisan kitab-kitab perjanjian baru. Jadi nanti dalam pembimbing ini akan dibahas latar belakang penulisan kitab perjanjian baru. Yaitu tentang penulisnya siapa, lalu penerimanya siapa, tahun berapa, tempatnya di mana ditulis. Dan hal-hal penting sehubungan dengan tema dan tujuan penulisan kitab-kitab. Inilah definisinya, terminologinya. Nah, kemudian apa tujuan dari pembimbing yang akan kita dalami ini? Tentu dengan mempelajari ilmu pengetahuan dan pembimbing, kita mendapatkan informasi tentang latar belakang. Jadi kita mendapatkan informasi tentang latar belakang dunia dan penulisan kitab-kitab, sehingga dapat memperkaya wawasan kita dalam memberikan interpretasi atau penafsiran yang tepat terhadap isi
pengertian firman Tuhan yang diinspirasikan dari atau dalam kitab-kitab. Nah, inilah tujuan. Ini pendahuluan soal pengantar ilmu Perjanjian Baru. Nah, kemudian kita akan masuk pada pembagian ilmu, pengetahuan, dan pembimbing. Jadi, Perjanjian Baru itu kan 27 kitab. Lalu bagaimana kita akan melihat itu nanti? Nah, Dwi Firman dalam buku pembimbing dalam Perjanjian Baru membagi pembimbingan itu dalam 2 bagian. Yang pertama, ilmu pembimbing khusus yang memeriksa seluk-beluk kitab satu persatu. Jadi dia khusus. Satu persatu kitab itu diperiksa dengan mengajukan serentetan pertanyaan-pertanyaan seperti siapakah penulis kitab tersebut? Kapankah dan di manakah kitab itu ditulis? Kepada siapa dan dengan maksud apa kitab tersebut ditulis? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan Dwi Firman dalam ilmu pembimbing khusus itu. Sehingga kita bisa langsung, kalau misalnya kita membaca kitab Matius, siapa yang membaca penulisnya? Matius. Lalu kapan ditulis? Dari Matius. Sekitar tahun 70-80 misalnya. Kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Nah, seperti itu cara ilmu pembimbing khusus ini. Lebih detail dia. Nah, kedua yang ditulis oleh Dwi Firman ialah ilmu pembimbing umum yang memeriksa kitab-kitab Perjanjian Baru secara keseluruhan, general. Termasuk di dalamnya ialah ilmu salinan atau textual criticism dan kanonisasi. Kanonisasi itu pengkanonan, penetapan kitab mana yang akan dipakai, diimani sebagai sumber pengajaran iman Kristen. Nah, inilah 2 bagian yang ditulis oleh Dwi Firman. Nah, pembagian kitab-kitab Perjanjian Baru seperti saya katakan tadi bahwa kitab Perjanjian Baru itu adalah terdiri dari 27 kitab. Itu digolongkan menjadi 3 bagian. Nah, bagian pertama dari 27 kitab itu dalam keseluruhan Perjanjian Baru itu ialah kitab sejarah, yaitu 4 kitab Injil dan 1 kisah para rasul. Di bagian pertama itu kitab sejarah, yaitu 4 kitab Injil dan kisah para rasul. 1 kisah para rasul. Berarti kitab sejarah itu ada 5. 4 kitab Injil tambah 1 kisah para rasul. Dan yang bagian kedua setelah kitab sejarah ialah surat-surat. Perjanjian Baru itu kan paling banyak dengan surat-surat. Dan surat-surat itu juga dibagi menjadi 2. Pertama itu 13 itu surat-surat Paulus. Dan 1 surat Ibrani. Dan bagian yang kedua ialah 7 surat-surat am atau umum. Nah itu, jadi nanti apa itu kitab-kitab Taurat, kitab-kitab sejarah, apa itu kitab surat-surat, nanti akan kita bahas satu persatu. Dan bagian yang ketiga dari Perjanjian Baru ini selain kitab sejarah, kemudian kitab surat-surat, lalu kita akan melihat ada kitab eskatologi, yaitu kitab Wahyu. Jadi hanya 1 kitab eskatologi, kitab Wahyu. Ini pembagian dari kitab Perjanjian Baru. Nah, selanjutnya kita akan melihat latar belakang sosial, politik, dan ekonomi
Nah, secara politik, perjanjian baru itu adalah masa peralihan dari perjanjian lama ke sebuah perjanjian yang baru. Ini berarti paskah perjanjian lama. Nah, masa-masa sesudah PL dan sebelum sering dikatakan sebagai masa-masa gelap. Ini kan masa-masa gelap, transisi sebenarnya. Karena ada 400 tahun sejak para nabi bekerja di bumi sampai ke zamannya Yesus. Jadi 400 tahun. Tidak ada lagi nabi bekerja waktu itu. Lalu masuklah ke zaman perjanjian baru. Itu disebut dengan tanda petik masa-masa gelap. Mengapa disebut dengan masa-masa gelap? Ya karena Allah tidak mengirim nabi-nabinya untuk berbicara kepada umat Israel. Itu saya katakan 400 tahun. Namun pada masa ini justru menjadi masa yang sangat penting karena sekalipun kelihatannya diam, tetapi Allah bekerja di balik sejarah umat manusia untuk mempersiapkan mereka menerima pelaksanaan rencana agung. Inilah masa peralihan tadi. Dan masa sesudah PL disebut sebagai masa peralihan atau zaman intertestamental yang berlangsung kurang lebih 400 tahun. Tadi sudah saya sebutkan. Dan masa ini Allah memakai 3 bangsa yang mengambil peran utama dalam mempersiapkan masa perjanjian baru. Dari catatan kitab-kitab Makabe dan tulisan-tulisan Yosefus, kita mengetahui bahwa fakta-fakta itu atau 3 bangsa yang memengaruhi masa peralihan dari PL ke PB itu, yang pertama itu bangsa Yahudi atau Ibrani. Bangsa ini dikenal dengan bangsa pilihan atau bangsa pilihan Allah. Walaupun sebagai bangsa pilihan Allah, tidak otomatis bangsa ini selalu berhasil, tapi sering kalah. Karena mereka tidak menaati perintah Tuhan. Sering memberontak, sering melawan. Sehingga Allah sering harus menghukum mereka dengan cara membuang. Maka ada pembuangan ke Mesir, pembuangan ke Babel. Bahkan menjadi tawanan bangsa lain. Paling lama mereka ditawan di mana? Di Mesir kan. 400 tahun di Mesir. Namun justru dengan cara itu Allah menggunakan bangsa Yahudi untuk maksud baiknya. Pada waktu bangsa Israel dibuang ke tanah Babilonia, Babel, mereka tercerai-berai ke seluruh dunia. Ketika bangsa ini hidup di tengah-tengah bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan, misalnya seperti Daniel, maka mereka disadarkan akan pentingnya mempertahankan iman, menyembah Allah yang monoteisme dan menaati hukum Taurat. Nah, melalui bangsa inilah Allah menyediakan jalan yang sangat baik untuk memelihara kelangsungan sejarah keselamatan yang dijanjikannya bagi umat manusia. Jadi dari bangsa Yahudi lahir juru selamat. Ini bangsa yang pertama dalam rangka mengisi masa peralihan tadi. Yang kedua ialah bangsa Yunani. Bangsa Yunani melalui Alexander yang terkenal itu, Alexander Agung, memberikan sumbangan yang besar dalam mempersatukan seluruh dunia dalam satu bahasa, yaitu bahasa Yunani. Maka banyak ilmu pengetahuan kan ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, hal ini memberikan pengaruh yang besar karena
bahasa Yunani akhirnya dipakai menjadi bahasa internasional pada masa itu. Nah, ini memberikan keuntungan yang sangat besar karena bahasa Yunani adalah bahasa berpikir, bahasa yang sangat dibutuhkan oleh penulis-penulis kitab-kitab dalam mengungkapkan istilah teologi dengan benar dan akurat. Makanya banyak ilmu pengetahuan atau buku-buku pengetahuan itu memakai bahasa-bahasa Yunani. Ini yang kedua, dan yang ketiga ialah bangsa Romawi. Nah, penguasa Romawi yang menduduki tanah Israel atau Palestina menciptakan suasana relatif damai. Sehingga pembangunan jalan-jalan, keamanan menjadi prioritas negara. Ini sangat diperlukan dalam mempersiapkan kedatangan Kristus dan juga ketika Injil disebarkan. Selain itu ada banyak kontribusi yang diberikan oleh orang-orang Romawi, baik dalam bidang hukum maupun filsafat yang berguna bagi persiapan penulisan kitab-kitab. Inilah tiga bangsa yang dipakai atau mengambil peran dalam mempersiapkan masa perjanjian baru itu. Ibrani, Yunani, dan Romawi. Nah, kita melihat dulu latar belakang dan pada masa pemerintahan Romawi, dunia perjanjian baru bagaimana ketika pada masa pemerintahan Romawi. Merrill C. Tenney dalam bukunya Survei Perjanjian Baru telah memberikan uraian terperinci tentang hal ini, bagaimana masa pemerintahan Romawi ini. Negara Romawi yang berdiri sejak 753 sebelum Masehi, yang sebelumnya hanya terdiri beberapa kelompok masyarakat di beberapa desa, akhirnya merebut banyak kota dan menjadi kerajaan yang besar 265 sebelum Masehi. Ini ada banyak kaisar-kaisar dalam Romawi, Kaisar Augustus, Tiberius, Caligula, Nero, Vespasian, Domitianus. Ini ada 6 kaisar yang menjadi kaisar di Romawi kala itu. Palestina menjadi suatu negara jajahan Romawi sejak 63 sebelum Masehi. Nah, kalau kita lebih dalam untuk melihat bahwa bagaimana kerajaan Romawi itu sejak 63 sudah ada, itu karena masa pemerintahan Herodes yang ditunjuk oleh pemerintahan Romawi sebagai raja Yahudi. Tapi akhirnya nanti kan jadi Yesus yang disebut mereka raja Yahudi kan, dengan di salib Yesus itu ada tertulis Injil kan, Yesus Nazaret Rex Judaism. Nah, ini kita lihat pada masa pemerintahan Romawi. Inilah latar belakang politik. Ada masa peralihan, kemudian pada masa pemerintahan Romawi, dan sekarang kita akan melihat latar belakang sosial. Tadi kan sudah kita lihat latar belakang politik, sekarang kita masuk pada latar belakang sosial. Di kalangan masyarakat Yahudi, para alim ulama adalah kelompok ningrat yang kaya, karena mereka lah yang menguasai perdagangan dan pajak di bait suci. Sedangkan kelompok mayoritas atau penduduk itu yang banyak biasanya miskin. Yang mayoritas itu adalah penduduk yang miskin. Mata pencarian mereka petani, peternak, nelayan, wira swasta atau ya wira swasta kecil dan lain-lain. Tapi kalau rohaniawan lah istilahnya ya kita sekarang itu,
mereka lah yang menjadi konglomerat dari kalangan Yahudi. Itu latar belakang sosial. Jadi orang-orang Yahudi inilah yang mendominasi orang kaya, apalagi para alim ulamanya itu. Karena mereka menerima ucapan syukur, perpuluhan dan sebagainya. Sementara dalam masyarakat non-Yahudi ada pembagian kelas lagi. Ada kaum ningrat, menengah, rakyat jelata, budak, dan penjahat. Maka Yesus kemarin waktu disalib itu, waktu peristiwa penyaliban, dia digolongkan pada strata sosial penjahat yang paling rendah. Penjahat yang disalibkan itulah strata sosial yang paling rendah di Yahudi. Dan orang Yahudi mensejajarkan Yesus dengan penjahat, dengan menyalibkan dua penjahat di sebelah kiri kanannya. Ini latar belakang sosial. Kemudian latar belakang ekonomi. Kiraan ekonomi di sekitar Laut Tengah pada saat itu cukup subur sehingga hasil pertanian menjadi sumber hasil utama. Industri belum berkembang. Ya, karena industri itu kan pada abad ke-15 itu ya. Revolusi industri ya. Jadi hanya mereka bekerja untuk kebutuhan sehari-hari. Melakukan pekerjaan itu misalnya dengan membuat bejana, hasil kain linen, hasil keramik, dan kebutuhan rumah tangga. Walau begitu mereka dapat melakukan ekspor impor bahan-bahan yang berkualitas pada saat itu secara ekonomi. Ini yang menarik dari mereka. Dan mata uang mereka dikenal dengan nama dinar atau denarius. Dan kemudian uang aereus. Ini nama uang mereka. Aereus. Nah, 1 dinar itu adalah upah kerja untuk 1 hari kerja. 1 dinar. Jadi dia kalau dia bekerja upahnya 1 dinar. Nah, itu kalau pada masa itu mata uangnya dinar dan rata-rata 1 dinar itu untuk pekerja. Kalau sekarang pekerja di Indonesia diupah itu 75.000, 50 sampai 75.000 per hari. Bersih ya, belum lagi makan dan minum dan rokok misalnya. Kemudian arus perjalanan secara ekonomi lancar pada zaman itu karena belum ada macet ya. Karena jalan raya sangat baik, sistem jalan raya menghubungkan kota Roma dengan jajahan-jajahan lainnya masih bagus dan ya tidak ada kendala. Sehingga arus perdagangan dari dan ke luar negeri dilakukan lewat laut. Di pelabuhan Alexandria adalah satu pelabuhan yang terpenting pada saat itu. Ini dulu, sampai di sini dulu kita coba pahami, nanti terlampau dalam nanti kalian bisa lupa dan sebagainya. Saya ulangi bahwa tadi kita sudah membahas soal bagaimana ilmu pembimbing dan pengetahuan itu latar belakangnya, definisinya, kemudian Dwi Firman membaginya 2 bagian, ilmu pembimbing khusus dan umum. Lalu pembagian kitab-kitab perjanjian baru itu ada 3, kitab sejarah, kitab surat dan kitab eskatologi. Lalu kita telah membahas latar belakang politik, latar belakang pemerintahan, dan latar belakang ekonomi sosial. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Kita diskusi saja. Ada pertanyaan? Apakah sudah cukup dimengerti? Tidak ada pertanyaan? Atau lanjut? Oke. Silakan. Tentang latar belakang ekonomi itu Pak, kan
orang-orang Yahudi pada zaman dulu itu mereka bekerja hanya untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, apa pekerjaan yang dilakukan untuk memperbaiki ekonomi orang-orang Yahudi tersebut, Pak? Oke, jadi memang pada saat itu pekerjaan mereka masih petani, kemudian pedagangnya masih ada pedagang, pengrajinnya. Kalau dikatakan apa usaha untuk memperbaiki ekonomi mereka atau meningkatkan perekonomian mereka, ya pada saat itu saya pikir ya hanya mengembangkan lahan-lahan pertanian mereka. Nggak ada cara lain, karena ya pekerjaan yang menjanjikan di sana dulu hanyalah menjadi imam kan. Tapi kan tidak mungkin semua mereka jadi imam. Karena imam itu khusus untuk orang Lewi. Makanya orang Lewi itu orang-orang kaya. Lalu orang Yahudi, orang Lewi lagi, imam lagi. Itulah jabatan yang bisa membuat orang kaya. Tapi kalau misalnya petani dia dan bukan dari Lewi, bagaimana bisa dia memperbaiki hidupnya? Jadi tetap petani. Nah itu ya, karena waktu itu ya tidak ada seperti sekarang. Sekarang kan sudah enak petani ini. Walaupun status petani, tapi dia sudah lebih kaya dari pegawai negeri misalnya. Petani rambutan, petani jahe, petani namanya pisang, petani orange atau jeruk, itu kan bisa kaya. Karena pada saat itu ya kayanya ya sampai nggak mungkin seperti kaya mereka, seperti si kaya para imam. Tetap orang-orang para imam yang lebih kaya saat itu. Karena ya perpuluhan dari petani, pengrajin, itu kan harus masuk kepada mereka. Jadi ya cara meningkatkannya ya mungkin apa ya, dikatakan mengembangkan, memperluas wilayah pertanian, yang mungkin kira-kira begitulah ya, karena memang tidak ada mungkin untuk secara ekonomi ya, secara ekonomi untuk mengembangkan lebih besar hasil mereka. Makanya mereka itu selain bertani tadi kan ada yang bekerja untuk membuat keramik, kain linen, barang-barang rumah tangga. Tapi kalau misalnya nanti mereka menjual dengan barang-barang rumah tangga itu mahal, berapa itu yang bisa terjual kan? Nah itu, jadi begitulah keadaan pada waktu itu. Jadi konglomerat pada waktu itu tidak sama dengan konglomerat pada saat ini. Ya, orang kaya pada saat itu juga tidak sama dengan orang kaya pada saat ini. Dalam pemikiran kita ya, kaya dalam arti mereka punya akses kepada semua orang, punya power ya, para imam itu punya power, lalu mereka bisa mendapat perpuluhan dari jemaat. Sebenarnya kalau itu diterapkan sekarang, dan memang itu diterapkan oleh para gereja-gereja harismatik Pentakosta misalnya, 10 jemaatnya pun bisa punya mobil. Pendeta Pentakosta atau harismatik, 10 jemaatnya bisa punya mobil. Tapi coba pendeta-pendeta kita, walaupun 1000 jemaatnya, pendetanya kan naik sepeda motor, naik angkot kan ini. Beda. Kalau zaman mereka ya para imam itulah yang memang kaya. Kalau sekarang, kalaupun ada pendeta kaya atau guru agama kaya, itu kan bukan dari hasil pelayanannya, tapi karena orang tuanya mungkin sudah kaya atau dia punya bisnis lain ya. Gitu. Jadi beda. Jadi memang meningkatkan kehidupan mereka. Kalau petani dia enggak sulit. Kalau dia pengrajin tadi membuat peralatan rumah tangga ya sulit. Hanya mereka buat, toh mereka tidak akan bisa sekaya para imam pada waktu itu.
Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau begitu, kalau tidak ada yang mau bertanya. Nah, kemudian latar belakang agama juga. Tadi kan latar belakang ekonomi dan sosial, kemudian politik. Tadi sudah kita bahas. Sekarang kita akan melihat latar belakang agama. Agama di seputar Perjanjian Baru waktu itu, Kristen itu kan belum ada ya. Itu kan kisah 1625 baru ada sebutan Kristen di Antioquia. Itu lama setelah Yesus ada di bumi kan. Yang ada pada waktu itu adalah agama primitif. Yang menyembah dewa-dewi Yunani ya. Itu yang disebut dengan primitif. Tapi ini tidak berlangsung lama. Dia hanya sampai pada abad pertama ini sudah hilang. Karena rakyat tidak lagi melihat manfaatnya. Agama-agama primitif ini tidak punya manfaat lagi. Bahkan justru sebaliknya dewi-dewi itu merusak moral dalam kehidupan kaum muda. Pemujaan kepada kaisar sangat menguntungkan negara karena mendatangkan kesatuan. Tetapi di lain pihak mendatangkan penganiayaan bagi orang Kristen. Sehingga selain pemujaan itu ada juga pemujaan kepada agama rahasia dan alam gaib. Namun ini pun kurang memuaskan kehidupan rohani mereka. Nah, untuk mengatasi ketidakpuasan mereka itu lahirlah banyak filsafat pemikiran yang sistematis yang lebih disukai karena sanggup memuaskan intelektual mereka, intelektual yang mereka puja. Nah, contoh misalnya lahirlah pada waktu itu Platonisme atau Gnostisisme atau Neoplatonisme atau Epikurianisme, Stoisme, dan skeptisisme. Jadi lari ke filsafat. Jadi memuja dewa-dewi itu akhirnya berhenti karena tidak bisa memuaskan hasrat mereka. Akhirnya lahirlah filsafat-filsafat pemikiran yang lebih disukai mereka. Yaitu tadi sudah mulai dari Platonisme sampai skeptisisme. Itulah agama-agama kafir atau primitif lah ya, itu primitif yang tidak begitu lama bertahan. Lalu yang kedua adalah agama Yudaisme. Nah, bangsa Yahudi dan Yudaisme adalah dua sisi mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Dan memang ini sampai sekarang orang tidak bisa memahami antara Yahudi dan Yudaisme. Keduanya memiliki atau mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk dunia Perjanjian Baru, Yahudi dan Yudaisme. Karena dari sanalah kekristenan lahir, dari Yahudi dan Yudaisme. Hampir semua penulis-penulis PB adalah orang-orang Yahudi, hampir semua. Yang mempunyai latar belakang agama Yudaisme. Nah itu jadi baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, penulis-penulis kitab itu semua orang Yahudi yang berlatar belakang agama Yudaisme. Jadi perspektif mereka menulis semua itu dari banyak dipengaruhi oleh perspektif Yudaisme. Nah oleh karena itu untuk memahami tulisan-tulisan PB maka kita akan melihat seberapa jauh kita mengerti bangsa Yahudi dan agama Yahudi itu. Jadi nanti supaya kita memahami pemikiran-pemikiran kekristenan kita yang baik dan benar itu pun harus kita memahami
mengerti agama Yudaisme dan orang Yahudi. Jadi jangan langsung kita benci kepada Yahudi dan Yudaisme, karena pemikiran mereka itu banyak membentuk lahirnya agama Kristen. Paulus misalnya sebagai seorang Yahudi dan agama Yahudisme, Yudaisme, itu banyak mengambil pemikiran-pemikiran Yudaisme dalam mengembangkan kekristenan. Cuma memang di Indonesia orang tidak bisa bedakan agama Yahudi dan agama Kristen. Pokoknya orang Yahudi, orang Israel itu Kristen semua itu katanya. Salah. Itu yang salah. Ya, mereka tidak paham bahwa di Israel itu orang Kristen itu hanya 15-20%. 25% itu Islam. Baru selebihnya agama Yahudi. Yang banyak di Israel itu agama Yahudi, bukan agama Kristen. Tapi orang di Indonesia ini melihat dan menganggap setiap Yahudi itu Kristen, harus dibenci. Padahal tidak. Sama seperti kalau dibilang toba, oh sudah Kristen itu. Padahal tidak semua orang toba Kristen. Ada yang Islam. Atau ada juga mengatakan orang setiap Karo Kristen. Belum tentu. Ada juga Karo yang Islam. Tidak semua daerah Karo Kristen. Simalungun juga begitu. Atau sebaliknya di kami, kalau sudah dikatakan Tapun Selatan, itu pasti Islam semua kan. Padahal ada kami sedikit Kristen. Nah ini seperti itu. Jadi Yahudi dan Yudaisme itu berbeda dengan kekristenan. Sampai sekarang agama Yudaisme itu masih kuat. Agama Yahudi itu kuat di Israel. Dan mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Sampai sekarang. Tapi kalau sekali mereka mengikuti Yesus seperti Paulus itu, tidak bisa diganggu gugat. Dia akan memberi hati pikirannya menjadi pengikut Yesus. Jadi ini agama-agama di sekitar Perjanjian Baru. Tadi agama primitif, yang kedua agama Yudaisme. Nah, apalagi agama yang sekitar Perjanjian Baru selain agama primitif, agama Yudaisme. Nah, kalau membahas Yudaisme ini banyak sekali yang akan kita lihat nanti. Ya, kita cobalah membahas Yudaisme ini lebih dalam. Nah, untuk memahami bangsa Yahudi, kita harus kembali melihat jauh ke belakang kepada panggilan Allah terhadap Abraham. Karena dari Abrahamlah bangsa pilihan ini berasal. Namun demikian, agama Yudaisme sebenarnya baru mulai pada masa penyebaran diaspora 734 sebelum Masehi. Ketika puluhan ribu orang Yahudi dibuang keluar dari tanah kelahiran mereka. Di tanah pembuangan itulah orang-orang Yahudi yang setia kepada Taurat mulai merasakan kesulitan besar untuk tetap beribadah dan menaati hukum Taurat mereka. Nah, inilah terbelakangnya lahirnya agama Yahudi itu. Karena ketika mereka dibuang, mulailah mereka merasakan sulitnya memuja dan menaati hukum Taurat. Nah, sebagian dari mereka yang dibuang ini mulai tergoda untuk mengadopsi cara-cara kafir, bahkan agama kafir. Melihat tantangan yang besar ini, mulailah orang Yahudi sadar betapa berharganya kepercayaan mereka yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Oleh karena itu mulailah mereka memikirkan bagaimana mempelajari agama nenek moyang yang berisi hukum Taurat dengan sungguh-sungguh supaya mereka tidak dicemari dengan budaya dunia orang kafir. Nah, dari sinilah mulai Yudaisme resmi lahir. Nah, dari sini. Jadi setelah tahun 73 ini kan, mulailah resmi lahir. Dan pelopor yang membuka atau membuat Yudaisme ini berada ialah Ezra. Itu ya. Dan pusat agama atau ibadah Yudaisme ini ada di Yerusalem.
Walaupun pada waktu itu sudah orang Yerusalem atau orang Yahudi itu kan sudah terpecah dua, ada Israel Selatan, ada Israel Utara kan. Israel Utara itu beribadah di Yerusalem, Israel Selatan itu beribadah di Gerejim. Tapi pusat ibadah mereka ini berada di Yerusalem. Maka sampai sekarang kan mereka meminta kepada dunia supaya Yerusalem itu ibu kota negara mereka. Sampai sekarang kan mereka meminta, sehingga Presiden Donald Trump lah yang dulu mengatakan menyetujui bahkan memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Dulu kan di Tel Aviv, ibu kota negara Israel itu di Tel Aviv. Tapi mereka terus menuntut supaya mereka kembali ke ibu kota negara mereka sejak nenek moyang mereka di Yerusalem. Sekarang kan Yerusalem yang mereka kuasai hanya Yerusalem Timur. Jadi mereka berada sekarang di Yerusalem Timur. Walaupun tidak semua kedutaan besar itu buka di Yerusalem Timur, tapi Amerika sekarang sudah buka kedutaan besarnya di Yerusalem Timur, bukan lagi di Tel Aviv. Nah, itulah pusat ibadah mereka dari Yerusalem. Jadi semua orang berduyun-duyun ke Yerusalem. Pada masa Yesus kan juga itu, waktu ketika sensus dilaksanakan kan itu mereka pergi ke Bethlehem di Yerusalem. Nah itu pusat ibadahnya di Yerusalem. Sebelum masa penyebaran atau pembuangan, Bait Suci Yerusalem yang dibangun oleh Raja Salomo adalah satu-satunya pusat ibadah bagi orang Yahudi. Isi ibadah mereka adalah melakukan perjalanan ke Yerusalem secara teratur dan mengadakan upacara korban sembelihan di sana. Setelah mereka dibuang ke tanah asing, mereka tidak mungkin lagi ke Bait Suci untuk beribadah, apalagi setelah Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar ini 586. Upaya yang mereka lakukan untuk menggantikan ibadah adalah dengan menggiatkan kembali pengajaran tentang hukum Taurat dan Taurat sebagai pusat ibadah mereka yang baru. Jadi ketika mereka dibuang ke pembuangan Babilonia, karena mereka tidak bisa lagi kembali ke Yerusalem, maka pusat penyembahan mereka bukan lagi ke Yerusalem, tapi pada hukum dan Taurat. Walaupun Bait Suci kemudian dibangun kembali pada masa zamannya Esra Nehemia, itu Bait Suci Allah yang kedua. Bahkan banyak orang Yahudi yang tinggal di luar negara mereka mendukung pembangunan Bait Allah yang kedua itu. Tetapi Bait Allah yang kedua itu pun nanti pada zamannya Titus, setelah Yesus mati tahun 70, Bait Allah yang kedua itu pun dihancurkan rata dengan tanah. Karena itu sudah dikatakan Yesus, Bait Allah ini akan rata setelah 3 hari dengan tanah, katanya. Hancur. Jadi Bait Suci yang pertama hancur pada zaman Nebukadnezar, Bait Suci yang kedua hancur pada zaman Titus, dan sekarang tidak ada lagi Bait Suci di sana. Mereka sedang bangun Bait Suci yang ketiga. Kalau orang Israel berhasil membangun Bait Suci yang ketiga, itu tanda-tanda zaman sudah berakhir. Sekarang mereka sudah mulai bangun zaman Bait Allah yang ketiga, di mana sudah yang perdebatan dunia. Mereka bangun di bawah Masjid Al-Aqsa, dari bawah. Bukan perdebatan dunia sampai sekarang. Di atas itu memang Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu dulu adalah Bait Allah, Bait Salomo itu. Masjid Al-Aqsa itu. Tapi itu sekarang sudah dikuasai oleh Islam. Lalu nggak bisa lagi mereka ambil. Lalu kalau mereka tidak ambil, bisa dari atas mengambil, ya mereka dari bawah membangunnya. Kan orang Yahudi kan otaknya kan apa? Hebat itu. Sebenarnya ada dulu orang Yahudi sampai ke Indonesia lebih kaya dari dunia. Di mana-mana ada orang Yahudi, biasanya negara itu maju. Ada orang Yahudi ke Amerika, Amerika maju. Ada orang Yahudi ke Jerman, Jerman maju. Ada orang Yahudi ke Inggris, orang Yahudi Inggris maju. Sampai ke India juga. Tapi nggak ada yang sampai ke Indonesia.
Yang Yahudi-Yahudian yang sampai ke Indonesia. Merasa Yahudi. Tapi nggak ada Yahudinya yang asli. Orangnya ada. Supaya maju kita ini. Hanya satu orang Yahudi yang menggoncang Indonesia. Indonesia kan bisa hancur kan. George Soros dulu kan. 98. George Soros. Hanya dia tahan dolar. Hancur ekonomi Indonesia. Ya, ini hebatnya. Apalagi sekarang kan ekonomi dunia kan diatur orang-orang Yahudi. Sekali kalian minum Coca-Cola atau McD, makan di McD, itu kan kalian sudah sumbang apa namanya, Zionisme, sudah sumbang Israel kan. Itu kehebatan mereka. Kalian buka Facebook itu sudah ada sumbangannya juga untuk Zionisme. Mark Zuckerberg itu kan Yahudi. Memang mereka semua orang Yahudi ini orang-orang sukses semua. Apa yang ditemukan sekarang itu kan orang Yahudi. Kita Indonesia menemukan apa? Ada yang kita temukan ya. Menemukan bulan. Bulan-bulanan maksudnya. Oke, itulah orang Yahudi ini. Nah, tempat sinagoge atau tempat ibadah Yahudi disebut dengan sinagoge. Nah, sejak zaman penyebaran atau pembuangan, peran sinagoge dalam melestarikan agama dan budaya Yahudi sangat besar. Karena mereka dibuang tadi ke Babilonia. Dan bait Allah yang kedua sudah hancur. Lalu sekarang mereka beribadah di mana? Sinagoge. Sinagoge itu kayak kita sekarang gereja lah. Di sinagoge inilah Judaisme bertumbuh. Di sinagoge. Jadi bukan lagi di bait Allah. Karena bait Allahnya sudah hancur sampai sekarang. Belum ada lagi kan. Jadi di sinagoge itulah Yahudi itu bertumbuh. Dan mengalami kedewasaan. Di setiap kota besar di mana ada kelompok orang Yahudi, pasti didirikan sinagoge. Di Indonesia belum ada sinagoge ya. Karena belum ada orang Yahudi itu tadi. Nah, akhirnya sinagoge menjadi balai sosial. Di mata penduduk orang Yahudi di kota itu berkumpul. Setiap hari Minggu mereka belajar tentang tradisi dan dari agama Judaisme itu. Nah, kesuksesan pemakaian rumah ibadat orang Yahudi ini sangat mengesankan. Sehingga pada waktu orang Yahudi merantau pulang ke tanah airnya, itu Zionisme tadi, sistem ibadah sinagoge dibawa dan tetap dipraktikkan sampai zaman Yesus dan para rasul. Jadi sinagoge itu adalah pusat pembinaan, pusat pengajaran, pusat pelatihan, pusat segalanya. Itu sinagoge pada waktu itu. Maka orang Yahudi pintar. Kita sibuk membangun gereja sampai miliaran. Tapi tidak pernah kita jadikan gereja pusat pelatihan, pusat pembinaan, pusat pengajaran, pusat segalanya. Enggak pernah. Jadi gereja itu hanya dibuka hari Minggu, lalu setelah Senin sampai Jumat, Sabtu enggak pernah dibuka. Jadi tidak pernah kita gunakan itu menjadi tempat kursus bahasa Inggris bagi anak-anak, tempat pelatihan bekerja bagi pemuda, tempat mengajar para anak didik dalam iman. Tidak pernah kita gunakan itu. Akhirnya anak-anak kita cari kursus di luar sana kan, private. Karena gereja tidak pernah kita gunakan lagi pusat pembelajaran. Orang Yahudi sampai sekarang sinagoge itu menjadi pusat pembelajaran, pusat pengajaran, pusat pelatihan. Maka Judaisme itu tidak pernah mundur, kendor, walaupun mereka tidak banyak di dunia ini, tapi ya Judaisme itu tetap kokoh. Kita bagaimana menggunakan gedung gereja? Tidak begitu bermanfaat sekali gerejanya. Paling-paling kita laksanakan hanya persekutuan aja di sana. Berdoa. Ibadah bisa sampai 5 sesi. Jam 6, jam 8, jam 10, jam 12, jam 14, jam 18. Bisa bersesi-sesi. Kayak bioskop. Jadi datang jam 6,
harus cepat-cepat keluar karena sesi jam 8 masuk, cepat-cepat keluar sesi jam 10 masuk, cepat-cepat keluar sesi jam 12. Ini kayak bioskop. Bioskop kan gitu. Pintu teater 1 telah terbuka. Bagi penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk. Nah, itu kan. Ya, kayak gitu di sekarang gereja. Pintu jam 6 telah dibuka. Silakan masuk. Pintu jam 8 telah dibuka. Bagi jemaat yang telah hadir, silakan masuk. Nah, itu. Habis keluar, bubar. Tak ada lagi persekutuan. Tak ada lagi berkata-kata, bertanya-tanya. Karena apa? Karena kalau dia berkata-kata, duduk di situ, orang berdesak-desakan masuk lagi. Tak bisa. Harus cepat-cepat keluar. Karena penonton baru mau datang gitu. Tidak ada lagi persekutuan pasca ibadah. Jadi bubar. Amin, bubar. Masuk lagi orang. Amin, bubar. Itu sekarang yang dikejar. Sehingga gereja yang hebat itu gereja yang sudah melaksanakan ibadah 5 kali sehari. Oh, bangga dia. Tapi hilang pembinaan, hilang pengajaran, hilang pelatihan, hilang semuanya. Jadi kita hanya banyak bersekutu, tapi persekutuannya tidak begitu berkualitas. Nanti kalau guru kalian pun gitu, jangan terlalu banyak kelas diajar. Supaya fokus. Seorang guru bisa mengajar misalnya 1 minggu, 1 hari 8 jam. Gimana dia mengajar 8 jam? Apa lagi yang diajarnya itu? Habis apanya energinya kan? Karena ya asal-asal. Nah itu. Jadi pemimpin sinagoge itu disebut dengan kepala rumah ibadat. Diangkat dari antara penatua berdasarkan hasil pemungutan suara. Tugasnya adalah memimpin kebaktian, menjadi penengah dalam suatu perkara, dan memperkenalkan pengunjung kepada jemaat. Nah, penjaga sinagoge itu disebut dengan hazan, yang bertugas untuk memelihara bangunan, dan juga harta benda yang ada di sekitar sinagoge. Kalau di agama teman kita seberang itu ada juga kan penjaga masjid kan. Ada juga. Kita juga ada namanya koster, penjaga gereja kan. Koster. Kalau mereka disebut dengan hazan. Dan di dalam sinagoge ada lemari yang disebut penyimpanan gulungan kitab Taurat. Jadi di situ ada gulungan kitab Taurat kayak apa? Kayak peti perjanjian. Peti perjanjian. Di sinagoge itu ada tempat hukum Tuhan itu disimpan. Ada tempatnya. Di hotel-hotel juga ada itu. Tabut perjanjian itu ada di hotel-hotel. Jadi kalau ada ibadah di hotel, mereka harus beribadah di dekat tabut perjanjian itu. Kita di gereja kan nggak ada tabut perjanjian kan? Ada gereja kita tabut perjanjian? Nggak ada kan? Yang ada kan kantong persembahan yang ada. Bukan tabut perjanjian. Kantong persembahannya itu ada di depan itu langsung. Itu di tradisi Yahudi ya. Nah, bentuk ibadah mereka adalah pembacaan pengakuan iman Yahudi yang disebut dengan Shema Israel, diikuti dengan puji-pujian kepada Allah yang disebut dengan berakot, diberkatilah, pembacaan doa, dan juga pembacaan doa pribadi oleh jemaat. Selanjutnya ada pembacaan kitab suci, kemudian diikuti dengan khotbah, menjelaskan yang bagian yang baru dibacakan tadi. Kemudian diakhiri dengan berkat yang dilakukan oleh imam yang sama dengan bentuk tata cara ibadah di sinagoge pada abad pertama. Ini bentuk ibadahnya. Kemudian aliran keagamaan dalam Yudaisme itu ada kaum Farisi, berasal dari kata paras, yang artinya memisahkan.
Dan aliran ini yang paling berpengaruh dan banyak pengikutnya dalam masyarakat. Mereka adalah para ahli tafsir PL yang menjunjung tinggi hukum lisan atau istiadat nenek moyang yang mereka taati sampai pada hal-hal sekecil-kecilnya. Karena keahlian inilah mereka disebut dengan ahli Taurat. Jadi ahli Taurat itu ialah kaum Farisi. Jadi kalau ada di jemaat kita yang pasti berbahasa membaca Alkitab, menghafal Alkitab, sering disebut orang itu adalah kayak orang Farisi kawan ini katanya, karena dia hafal Alkitab, hafal ayat-ayat. Firman Tuhan berkata dalam ini. Firman Tuhan berkata, memang ada talenta orang bisa menghafal. Ya, kalau saya memang tidak banyak menghafal ayat-ayat. Tapi ada orang yang mampu menghafal ayat-ayat, nggak apa-apa. Orang-orang Farisi itu, detail-detail, titik koma pun dia hafal. Itu aliran pertama, Farisi. Yang kedua, Saduki atau Sadusi. Ini kaum Sadusi ini adalah berasal dari Bani Zadok, imam besar. Mereka berjumlah kecil tetapi sangat berpengaruh juga, sedikit tapi berpengaruh dalam pemerintahan. Karena anggota mereka adalah para imam di Bait Allah di Yerusalem. Jadi mereka banyak bekerja di pemerintahan. Nah, pengajaran PL yang mereka terima hanyalah 5 kitab Pentateuk, tidak percaya pada kebangkitan dan hal-hal supernatural atau kehidupan sesudah kematian. Tetapi mereka berpegang pada ketat hanya pada tafsiran-tafsiran harafiah hukum Taurat. Ini kaum Saduki. Jadi ini lebih radikal sebenarnya, lebih ortodoks. Tapi mereka berpengaruh. Yang ketiga adalah Zelot. Farisi, Saduki, Zelot. Mereka ini adalah kaum nasionalis fanatik yang ingin melepaskan diri dari penjajah Romawi. Mereka percaya bahwa Allah adalah satu-satunya pemimpin mereka, bukan pemimpin Romawi ya, tapi Allah. Oleh karena itu mereka sering mengadakan pemberontakan melawan pemerintah Romawi, disebut dengan Zelot. Jadi kalau ada orang pemberontak, Zelot gitu kan, karena memang sifatnya memberontak. Lalu yang berikutnya adalah kaum Esseni. Kaum Esseni ini adalah orang-orang saleh, orang-orang suci. Kalau di kita sekarang orang biarawati. Mereka tidak secara resmi disebut dalam kitab-kitab PB, tetapi keberadaan mereka diakui oleh tradisi sebagai biarawan Yahudi yang hidup membujang. Mereka juga menjalankan hidup sederhana dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Kelompok ini dihubungkan dengan penemuan naskah Qumran walaupun tidak ada bukti yang kuat. Ini kaum Esseni. Dan yang terakhir adalah kaum Helenis. Kaum Helenis ini disebut Helenis karena mereka adalah orang-orang keturunan Yahudi tetapi telah mengadopsi kebudayaan dan bahasa Yunani, tidak lagi mengikuti tradisi dan adat Yahudi kecuali dalam hal iman agama mereka. Jadi dia orang Yahudi tapi telah berkiblat ke Yunani. Ya, jadi kayak misalnya orang Batak tinggal di Jogja atau di Jawa tapi sudah menggunakan adat Jawa dia, walaupun dia Batak. Kayak itu seperti ini. Orang Yahudi yang tinggal di daerah Yunani dan budaya mereka budaya Yunani, tapi hanya mereka beriman kepada Yahudi. Nah, itu namanya kaum Helenis. Dan hari raya Yahudi ada hari raya Paskah, ada hari raya roti tidak beragi, hari raya Pentakosta, hari raya Tahun Baru, kemudian hari raya Perdamaian, hari raya Pondok Daun, dan 5 hari raya ini diadakan berdasarkan aturan dalam hukum muda. Nah ini 5 hukum ini. Jadi ada 5 perayaan mereka: Paskah, Roti Tidak Beragi, Pentakosta, Tahun Baru, Perdamaian, dan Pondok Daun. Ya, inilah hari raya Yahudi. Oke, inilah kita sudah belajar secara detail lebih dalam tentang agama-agama di seputar Perjanjian Baru, yaitu agama primitif dan agama
Yudaisme. Ini agama yang besar waktu itu. Tapi agama primitif itu sebentar, tapi yang paling besar adalah agama Yudaisme yang masih hidup hingga kini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau mau yang mau bertanya. Sudah cukup jelas atau kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Kalau tidak ada bertanya supaya kita tutup perkuliahan kita. Tidak ada lagi? Baik, terima kasih atas Tapi kan, Pak, ya. Silakan. Kalau nggak salah tadi malam Bapak ada ngirim evolusi tentang Hindu-Buddha itu ya, Pak? Mengirim apa? Mengirim silabus, Pak. Oh, silabus. Yang Hindu-Buddha. Belum ada saya kirim silabus, belum ada. Yang Hindu-Buddha itu nggak Bapak yang kirim? Hindu-Buddha bukan, saya tidak mengajar Hindu-Buddha. Oke lah, Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup perkuliahan kita sampai di sini. Sampai jumpa Kamis depan kuliah perjanjian baru. Silakan Winta memilih salah satu dari antara kita untuk berdoa. Kami minta teman kami, Tripin, untuk menutup perkuliahan kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, kini telah selesai belajar ya Bapak. Kau berkatilah kami ya Bapak. Apa yang telah dipelajari, semoga kami bisa mengingat kembali dan bisa mengulangnya kembali. Berkatilah apa yang telah kami pelajari ini ya Bapak. Bapak, Kau berkati juga dosen kami ya Bapak. Kau berikan dia kesehatan selalu ya Bapak. Dan Kau berikan dia kesabaran dalam mengajar kami. Hanya inilah doa Anakmu yang kurang sempurna, hanya kiranya Engkau menyempurnakannya selalu. Amin. Amin. Oke, selamat siang ya. Selamat makan siang. Selamat makan ya. Bukan di siangnya dimakan. Selamat makan di waktu siang. Semoga sehat dan panjang umur. Horas Yahubu menjuah-juah. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya.